warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini kita diberikan nikmat berupa umur dan diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah wajib, yaitu ibadah salat Jumat. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melewati sebuah bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Dikatakan juga syahrus siyam, bulan puasa, syahrul qiyam, bulan di mana kita bisa qiyamul lail berupa salat tarawih, dan juga syahrul ghufran yang di mana Allah membukakan pintunya, membukakan pintu surga dan juga menutup pintu-pintu neraka dan membelenggu para syaitan. Dan bulan itu telah berlalu. Dan kita ketika bulan itu seakan-akan kita mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan, di mana kita bisa berpuasa, salat malam bersama-sama. Dan ketika hari itu dan bulan itu kita sangat merasa ringan dalam menjalankan ibadah karena kita bisa melakukannya bersama-sama dan juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan itu bahkan kita di 10 hari terakhir dapat melaksanakan i'tikaf, membaca Quran yang banyak di situ, memohon ampunan, dan bahkan hal-hal yang lain yang kita lakukan berupa kita menjaga lisan dari mencela dan juga berkata kotor. Kenapa? Karena ketika berpuasa orang akan kehilangan pahalanya jika dia tidak menjaga lisannya. Ketika bulan itu banyak sekali kita beramal amalan soleh dan juga bahkan kita bersedekah melebihi hari-hari biasanya. Namun setelah lewatnya bulan itu, apakah kita masih bisa istiqomah? Masih terus berlanjut melaksanakan ibadah sebagaimana bulan itu? Atau bahkan kita akan kembali kepada kemaksiatan? Kembali ketika dulu sebelum puasa kita berkata kotor, kita kembali ke situ. Atau bahkan kita memakan riba kembali, mengambil hak-hak orang lain tanpa adanya hak yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Tentunya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa fawaid atau faidah-faidah yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana oleh Allah kita dididik, dibiasakan untuk beramal soleh berupa puasa, sholat malam dan lain sebagainya yang kita sudah sebutkan tadi. Sehingga kita mengharapkan setelah bulan itu kita bisa melanjutkan keistiqomahan itu. Kemudian yang kedua, adanya faidah setelah berlalunya Ramadan adalah kita hendaknya selalu beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Karena jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Selain bulan itu kita kembali kepada kemaksiatan dan menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu bisa ringan, bisa berat. Berkata seseorang kepada Hasan Al-Basri, jadi di sini beliau menyampaikan bahwasannya hal yang membuat ibadah itu berat itu dijelaskan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Bahwasannya berkata, "Ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afiyah." Sesungguhnya aku itu tidur dalam keadaan sudah saling memaafkan. Wa uhibbu qiyamal lail, dan aku sangat mencintai
menjalankan sholat malam. Wa u'iddu tahuri, dan aku sudah menyiapkan kesucianku. Dia sudah bersuci bahkan sebelum tidur. Kemudian dia bertanya, fama balila akum, apa masalah denganku sehingga aku tidak bisa bangun wahai Abu Sa'id? Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan, dzunubuka qayyadatska, dosa-dosamu itu mengikatmu. Jadi dosa yang dilakukan di siang hari itu mempunyai athar, mempunyai bekas, sehingga dengan banyaknya dosa yang dilakukan akan memberatkan kita untuk melakukan ibadah. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasannya janganlah kita kembali kepada kemaksiatan. Sebagaimana Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur maka aku sungguh akan menambahkan kepada kalian nikmatnya. Dan perlu diingat, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya rizki. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Nikmat iman, saudaraku. Sehingga dengan ditambahnya keimanan, maka kita akan dengan mudah menjauhi kemaksiatan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat yang bisa kita ambil adalah ketika untuk mengakhiri Ramadan, dulu para ulama, salah satunya Umar ibnu Abdul Aziz, beliau banyak mewasiatkan kepada umatnya agar untuk banyak-banyak beristighfar dan juga banyak bersyukur. Sebagaimana beliau katakan bahwasannya, istighfarlah kalian sebagaimana istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan lain sebagainya daripada nabi-nabi. Kemudian perlu kita tahu bahwasannya manfaat istighfar itu bukan cuma menghapuskan dosa, wahai saudaraku. Istighfar itu dikatakan bahwasannya dalam surat Nuh, yursilis samaa alaikum midrara. Setelah beristighfar, maka Allah akan mengirimkan rizki dari langit berupa air hujan. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian kita akan diberikan anak-anak laki-laki yang soleh. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan kita akan diberikan kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Intinya apa? Dengan banyak-banyak beristighfar, kita akan dibukakan pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Kemudian poin yang terakhir yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan adalah kita hendaknya setelah kita melakukan amalan soleh terutama di bulan Ramadan itu, janganlah kita melakukan ujub atau berbangga diri. Karena 3 hal yang dapat merusak amalan kita, diantaranya adalah ujub, nifak atau sifat munafik, dan juga adalah riya, ingin dilihat oleh orang. Ujub itu berbangga diri. Jadi kita jangan berbangga diri, jangan pernah berbangga diri dengan amalan yang sudah pernah kita lakukan. Jangan merasa puasa kita, oh alhamdulillah ini diterima, alhamdulillah ini. Tapi hendaknya sifat kita sebagai seorang hamba, kita harus selalu mengharap kepada Allah agar amalan kita diterima, dan selalu takut kepada Allah kalau amalan kita tidak diterima. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat paling takut terhadap riya. Riya itu adalah kita beramal agar diperlihatkan, agar dilihat oleh orang lain, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia terbaik, makhluk terbaik yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menemaninya, sahabat, adalah kaum terbaik yang dipilih oleh Allah, dilihat hatinya, diutus oleh Allah untuk menemani beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dengan umat yang seperti itu yang dikatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, qarni, kata Rasulullah. Itu beliau sangat takut kepada riya yang menimpa para sahabat. Apalagi kita yang hidup jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Ayuhal jamaah, kemudian saya ingin menambahkan bahwasannya di bulan Syawal ini ada amalan yang dikhususkan untuk kita yang sudah menjalankan puasa Ramadan, yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa ini boleh dilakukan baik berurutan maupun tidak, yang penting dilakukan pada bulan Syawal.
Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang telah berpuasa Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawalin," kemudian mengikutkannya dengan 6 hari pada bulan Syawal, "kana kasyamid dahr," maka seorang itu seakan-akan telah berpuasa sepanjang tahun. Inilah wahai kaum muslimin yang perlu kita perhatikan. Di antara amalan-amalan itu, ada amalan-amalan yang fadilahnya lebih besar daripada yang lain. Terbukti adanya Lailatul Qadar dan juga termasuk amalan ini. Jika kita sudah berpuasa pada bulan Ramadan ditambah hanya 6 hari ini, maka seakan-akan kita mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun. Alhamdulillah kalau kita bisa melakukannya, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan puasa ini mumpung kita masih berada di bulan Syawal. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat riya dan lain sebagainya yang merusak amalan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minadh-dhikri wa ayatil karim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuh innahu huwal ghafurur rahim wa astaghfirullahal azim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.